أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang berbahagia. Ini pikiran saya kadang-kadang juga keliru juga, Pak. Saya pikir saya tadinya itu minggu depan. Terus hari Kamis tadi telepon dihubungi Pak Uli. Oh, Sabtu besok, Pak. Oh ya, oke lah gitu kan, nggak apa-apa lah gitu kan. Kebetulan memang juga free gitu kan. Nah, ini saya berpikir apa yang harus kita bicarakan ya. Saya pikir momen akhir tahun ini menjadi hal yang baik buat kita untuk mencoba, ini bukan mengevaluasi diri, cuman merenungkan aja. Di akhir tahunnya apa yang bisa kita renungkan gitu. Jadi bagaimanapun juga tentu kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan kita ya. Kita nggak bisa juga mengatakan bahwa diri kita udah sempurna. Maka oleh karena itu kita selalu untuk berusaha improvement itu selalu lah kita ini kan. Cuman persoalannya tentu kita bukan improve dalam artian kualitas keduniaan lagi gitu kan. Bagaimana kita mencoba berpikir untuk kebahagiaan di akhirat gitu. Itu yang harus kita coba pikirkan. Nah, sepertinya jamaah An-Nur ini udah selesai dengan dunianya kalau menurut saya gitu kan. Artinya sudah mapan semua gitu kan. Sudah selesai lah gitu kan. Nggak bicara itu lagi gitu kan. Mungkin kita sudah mulai berbicara kualitas hidup kita untuk di akhirat gitu ya. Oleh karena itu saya mencoba bagaimana tentu paling tidak kualitas hidup akhirat ini dimulai dengan tanda-tandanya itu orang wafat dengan husnul khatimah. Ya, orang yang wafat husnul khatimah itu adalah tanda-tanda bahwa kehidupan akhiratnya berkualitas, ya kan? Nah, tentu ujungnya itu masuk surga. Yang jadi masalah itu adalah tentu itu tidak hanya mengandalkan takdir Tuhan. Ya, kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke arah situ. Ya, tentu ada upaya kita ke arah situ. Itulah yang saya katakan di sini bagaimana kita meretas jalan ke surga itu. Jalan ke surga itu tidak menunggu takdir, tapi harus diupayakan. Nah, disinilah kita bagaimana mengusahakan kita untuk bisa wafat dalam husnul khatimah itu. Kemudian kita bisa menuju jalan ke surga. Nah, di sini yang paling penting itu adalah dalam merenungkan diri itu kita diminta untuk mengenal diri kita. Jadi pernyataan Yahya bin Mu'az Ar-Razi ini seorang sufi Iran itu mengatakan barang siapa yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya, akan mengenal Allahnya. Nah, berarti kan kita perlu mengenal diri kita. Kita butuh untuk merenungkan diri kita. Ya, paling tidak ini tentu ada dasarnya beliau itu berbicara. Paling tidak itu di dalam Al-Quran ya, surat Fusilat 53 dikatakan sanurihim ayatina fil afaq, di mana-mana ya. Jadi Allah itu menunjukkan kebesarannya, tanda-tanda kebesarannya itu di mana saja, ya, di mana saja. Termasuk di situ adalah wa fi anfusihim, dalam diri kita. Jadi nggak usah cari kemana-mana. Jadi mengenal diri itu adalah mengenal Allah, itu ada di dalam diri kita. Nah, ini yang harus kita lihat di dalam diri kita itu. Nah, dengan mengenal diri kita, kita mengenal Allah, di mana Allah ada di dalam diri kita itu. Disitulah kita untuk bisa menemukan diri kita bagaimana caranya untuk bertemu dengan Allah itu dengan cara baik. Paling tidak di sini saya mengidentifikasi, ya mungkin ada yang lain. Paling tidak yang utama itu saya identifikasi itu adalah bagaimana sih orang yang masuk surga tersebut, ya, orang yang masuk surga itu. Saya identifikasi ada dua. Ya. Pertama kalau kita lihat di dalam surat Al-Fajr, ya, itu ya ayuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah memanggil di sini. Allah memanggil orang, manggil umat, memanggil manusia untuk masuk surga. Ya. Yang ujungnya mengatakan wadkhuli jannati, masuklah ke surga saya. Siapa itu yang dipanggil oleh Allah? Nafsul mutmainnah. Mental yang sehat, jiwa yang sehat. Ya, kalau di sini kan sering diterjemahkan sebagai jiwa yang tenang, gitu kan? Ya. Tapi sebenarnya ada jiwa yang sehat, itulah yang masuk ke dalam surga. Bila kadang-kadang kalau kita kan menganggap bahwa diri kita mental sehat-sehat saja, padahal sebenarnya kita mengalami gangguan mental. Gangguan mental dalam konteks agama. Sebenarnya nggak banyak beda juga sih sebenarnya. Gangguan mental yang diidentifikasi oleh ahli-ahli psikolog dengan Islam sebenarnya juga nggak banyak beda juga ya. Cuman berbeda terminologinya saja. Ya. Jadi artinya di sini apa? Untuk mencapai masuk surga tersebut, biar dipanggil oleh Allah masuk surga tersebut, kita harus menjadi manusia, menjadi pribadi yang mentalnya sehat. Itu yang penting dulu. Ya. Yang disebut dengan dalam terminologi Islam itu disebut adalah jiwa mutmainnah. Yang kedua, kalau kita lihat dari hadis itu, siapa orang yang akan masuk surga itu? Maka na akhiruhu kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, ini yang akan kita upayakan ini. Bagaimana caranya? Yakin nggak kita bahwa kita pada saat akan meninggal itu akan mengucapkan la ilaha illallah? Yakin nggak? Wallahu alam. Tapi kalau menurut saya ini bisa diupayakan, bisa diusahakan untuk ke arah situ, tidak menunggu takdir, gitu. Inilah yang saya sebut sebagai meretas kita jalan ke surga itu. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi ada dua ya, ada dua. Pertama itu mengupayakan diri kita itu agar kita menjadi mental yang sehat, itu satu. Yang kedua, bagaimana kita mengupayakan pada saat sakaratul maut kita mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun ada di dalam hadis lain dikatakan bahwa kita disuruh talqinkan. Tapi pertanyaannya adalah, yakinkah kita pada saat kita sakaratul maut itu ada orang yang di samping kita yang mentalqinkan kita? Wallahu alam juga. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar itu bisa terjadi gitu. Nah, ini usaha ke arah situ, Bapak Ibu yang berbahagia. Kita mulai dulu yang pertama. Bapak Ibu. Mental yang sehat itu seperti apa? Mental yang mutmainnah itu seperti apa? Paling tidak itu ada 5. Pertama itu adalah orang yang tawakal. Wa tawakkal 'alallah. Selalu mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang apabila dia senang, apabila dia bermasalah, apa dia hidupnya biasa-biasa saja, dia selalu di mana saja, kapan saja, kondisi apa saja, dia mendekatkan diri kepada Allah. Artinya menghadirkan Allah dalam dirinya itu. Itulah orang yang bertawakal kepada Allah. Melihat sesuatu, sebelum dia bertindak, dia ingat dulu, ini Allah merestui enggak? Allah meridai enggak nih? Jangan-jangan Allah marah kalau saya melakukan ini. Jangan ini bertentangan dengan hukum Allah. Itu tanda-tanda orang dekat dengan Allah itu adalah, sekarang Bapak Ibu yang berbahagia, kita dekat dengan seseorang itu apa, Bu? Tidak luput waktu kita, kesempatan kita, dalam otak kita itu ada dia terus gitu. Setelah kita dekat. Orang yang dekat dengan kita secara real dulu, Bapak. Kita belum bicara Allah. Keluarga kita, suami atau istri kita, anak-anak kita, kemanapun kita, bekerja sampai keluar kota, sampai keluar negeri, segala macam, pasti orang yang banyak teringat oleh kita kalau sudah selesai kesibukan kita adalah anak istri kita. Tanda kita dekat. Kedekatan dengan Allah itu adalah Allah itu hadir di dalam pikiran kita, di mana saja, kapan saja. Bagaimana kita menghadirkan itu yang paling penting. Ini tanda-tanda bahwa kita itu adalah jiwa yang sehat, mental yang sehat. Dia bisa menghadirkan Allah dalam dirinya. Oke. Berikutnya itu apa? Orang yang sabar, ikhlas. Apapun yang dia terima, apapun kenyataan yang dihadapi,
itu diterima dengan sabar dan ikhlas. Tentu setelah usaha, setelah upaya. Ya, kenyataan gini ya sudah, sabar, ikhlas. Berikutnya apa? Itu adalah orang yang selalu bersyukur. Artinya dia tidak pernah mengatakan apa yang dia dapat itu adalah murni sebagai upaya dari dirinya. Wah, ini kan karena memang saya pintar. Oh, ini kan memang saya kuat. Oh, ini karena memang saya hebat. Tapi dia mengatakan semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia raih, apapun yang dia dapat itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang lebih baik daripada kita. Kita belum sampai ke situ. Kita mengatakan, saya sudah berusaha seperti ini, saya merasa saya lebih baik dari dia, tapi kenapa dia yang lebih sukses? Itu adalah takdir Allah. Itu yang diberikan oleh Allah kepada kita, syukuri. Karena Allah punya rencana terbaik pada kita. Pasti Allah punya rencana terbaik gitu. Jadi kita selalu berpikir positif pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu adalah qanaah. Nah, cukup mengakui rezeki ya. Jadi tidak terlalu neko-neko lah. Ya, usaha itu penting. Tapi bagaimana hidup berqanaah? Ya, saya sebenarnya nggak terlalu membahas satu persatu lebih detail item-item ini karena udah banyak Pak. Bapak saya yakin sudah tahu bagaimana orang qanaah itu kayak gimana. Saya yakin Bapak Ibu udah tahu. Ya, orang bersyukur, tawakal, sabar itu seperti apa. Kemudian dia memaafkan. Nah, ini kadang-kadang yang sulit bagi kita kan, gitu kan. Jadi orang kadang-kadang terlalu banyak dendam, ini orang yang jiwa mentalnya terganggu nih Pak. Ini makanya kita nggak menyadari kalau kita itu sedang mengalami gangguan mental. Karena terlalu banyak dendam, ya, terlalu banyak dendam dalam diri kita. Bermasalah sedikit aja di sosmed, dendam, gitu kan. Bermasalah sedikit aja di jalan, dendam, gitu kan. Ini tanda-tanda orang gangguan mental nih Pak. Orang gangguan mental. Nah, semua itu berpusat, berakar di sikap ridha kita kepada Allah. Nah, jadi radiyah atau mardiyah tadi itu ada di sini Pak. Jadi kalau sikap ridha kita kepada Allah itu tidak ada, ini secara internal dalam diri kita. Ya, kita rela enggak kepada Allah gitu. Kalau kita tidak ridha kepada Allah, kita pasti akan ngedumel, Pak. Kenapa sih kok hidup kayak gini amat? Kenapa sih orang itu jahat benar kepada saya? Awas nanti kalau giliran ini. Kalau bahasa kampungnya Pak Basril itu, ndak kasase pantau ke ladang. Itu artinya maksudnya apa ya? Nggak akan nyasar yang namanya ikan itu ke darat. Itu mana kira-kira gitu kan. Gue bakar katanya kan. Nah itu makanya Pak Basril sama Pak ini buat makan padang deh itu. Karena jangan-jangan buat makan padang makan ikan itu gara-gara dendam pada ikan itu. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, ini dari internal tuh kita bangun itu. Ini kita bangun. Bagaimana membangun itu dari lubuk yang internal di dalam, paling dalam itu. Itu sikap ridha kepada Allah itu. Itulah yang menumbuhkan rasa sikap sabar, tawakal, syukur, memaafkan, qanaah. Jadi kalau sikap ridha kepada Allah itu nggak ada, nggak tumbuh, nggak mungkin yang 5 itu akan muncul. Nah, usaha lainnya apa Bapak Ibu yang berbahagia? Tentu ibadah. Dalam kajian-kajian sebelumnya pernah saya katakan, ibadah tentu di sini adalah salat, puasa, zakat, haji. Semua itu kan ditujukan untuk kepentingan diri kita sebenarnya, untuk membentuk kepribadian kita. Jadi ibadah itu jangan dilihat hanya persoalannya itu adalah kepentingan kewajiban kita kepada Allah. Tapi Allah sayang kepada kita. Dia membentuk atau memberikan fasilitas ibadah kepada kita adalah membentuk kepribadian kita kan. Ya, sering diulang-ulang oleh saya, oleh mungkin ustaz-ustaz lain juga mengatakan begitu. Ya, kalau sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, jelas itu kan.
Al-Quran juga yang mengatakan. Jadi kita sholat jangan berpikirannya sekedar lepas kewajiban. Tapi bahwa kita beribadah itu adalah untuk menciptakan kita menjadi orang yang baik, yang jauh dari fahsya dan mungkar itu, yang berujung nanti berakar kepada sikap keridhaan kepada Allah itu. Itu sebenarnya training kita, latihan kita yang sehari-hari untuk tidak hilang. Supaya terjaga, sikap keridhaan Allah itu terjaga melalui ibadah rutin yang kita lakukan. Kita berpuasa pun juga gitu. Kalau puasa umpamanya seperti puasa Ramadan, jelas la'allakum tattaqun. Kalau secara umum dikatakan apa? Summu tasihu. Puasa supaya Anda sehat. Sehat itu bukan persoalan fisik biologis, Pak. Dia termasuk di sini adalah sehat mental. Orang puasa kalau kikir, belum selesai puasanya itu. Ya. Orang puasa kalau suka dendam, belum selesai puasanya itu. Ini ibadah itu harus kita evaluasi juga kan, kita lihat. Nah, disinilah letaknya kita merenungkan. Kira-kira dari 5 item ini dilihat dari akar pusatnya, sikap keridhaan kita kepada Allah itu kira-kira seberapa gitu kan. Nah, itu kita yang tahu diri kita masing-masing. Sudah terlihat belum di dalam gambaran-gambaran konkretnya itu? Kesabaran, keikhlasan kita, rasa tawakal kita, rasa syukur kita, sikap memaafkan pada orang lain, qanaahnya. Udah terlihat belum indikator ini? Kalau sudah terlihat indikator-indikator ini, nah, ini kita pertahankan. Kalau belum, ayo kita makin kuatkan sikap ridha kita kepada Allah, tentu kita melalui ibadah. Kalau belum juga, tentu kita pertanyakan keimanannya. Iman kita itu yang masih belum kuat. Kalau sudah ibadah luar biasa, tiap hari segala macam, udah kayak gimana gitu. Tapi ternyata kok belum indikator yang 5 ini belum terlihat. Berarti ada persoalan iman dalam diri kita. Iman kita harus kita perbaiki. Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa ini dikatakan yang sehat? Ya. Mental yang sehat itu adalah mental yang mutmainnah, itu adalah orang yang berdasarkan sikap keridhaannya kepada Allah, itu muncul indikator-indikator sabar, tawakal, syukur, memaafkan, dan qanaah. Karena 5 sikap yang ini itu akan menghilangkan rasa cemas, menghilangkan emosi, kemarahan, kekesalan, kekhawatiran, rasa rendah diri, ya, kurang percaya diri, hingga menghilangkan stres dan gangguan-gangguan psikis lainnya. Inilah makanya dikatakan jiwa yang sehat, mental yang sehat itulah yang mutmainnah itu. Karena 5 indikator ini itu akan bisa menghilangkan gejala-gejala psikologis yang selama ini diidentifikasi oleh ahli psikolog itu sebagai orang-orang yang mengalami gangguan mental. Orang yang gampang stres, yang rendah diri, gak percaya diri, ini dianggap sebagai gangguan. Ini bisa dihilangkan dengan 5 item tadi. Nah, orang-orang yang inilah sebenarnya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardi. Orang yang ridha ini. Di ujungnya udkhuli jannah. Masuklah ke surga. Jadi kalau kita masih merasa ada gangguan mental dalam diri kita, gangguan mental yang kita lihat dari indikator-indikator tadi, ini kita perlu berpikir juga, jangan nggak dipanggil oleh Allah masuk surganya gitu. Bersihkan jiwa kita. Di persoalan mental yang sehat inilah sebenarnya yang harus kita perbaiki. Kita termasuk mental yang sehat atau enggak sih? Atau belum begitu sehat? Masih ada gangguan. Ini yang harus kita sempurnakan. Supaya kita dipanggil oleh Allah menjadi ahli jannahnya. Nah, ini harus kita upayakan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini kalau kita lihat dalam bentuk secara teoretik ilmu pengetahuan, apa sih yang menyebabkan gangguan jiwa itu? Menyebabkan orang kok sulit untuk mencapai mutmainnah itu kok susah sekali itu kan, mencapai mental yang sehat itu.
Gangguannya itu ada di mana? Kalau kita coba bandingkan antara Islam itu dengan beberapa teori, paradigma teori di dalam psikologi itu. Kalau teori psikoanalisa Sigmund Freud ini, dia mengatakan apa? Jika ia tidak mampu mewujudkan keinginannya atau hal-hal dorongan-dorongan yang bersifat biologis yang diidentifikasi oleh dia sebagai ID, maka timbul kecemasan tadi itu. Ya, sebagai tanda-tanda individu mengalami gangguan jiwa. Tapi Islam juga mengatakan begitu. Islam juga tidak punya hal yang seperti itu. Itu adalah Islam mengatakan kita harus melakukan pengendalian nafsu. Ya. Nafsu-nafsu duniawi itu harus dikendalikan. Wala tattabi' hawa. Janganlah kita mengikuti hawa nafsu itu. Jadi sering yang menjadi gangguan itu di sini apa? Terlalu besarnya gangguan terhadap untuk mengikuti hawa nafsu. Karena gangguan hawa nafsu, dorongan hawa nafsu tersebut, dia menjadi penyebab gangguan mental, Pak. Sehingga 5 yang dicapai tadi itu, ya, 5 yang indikator yang kita katakan tadi itu, kalau nggak mau dikatakan sulit tercapai, ya belum sempurna tercapai. Kenapa? Karena itu gangguan ini yang selalu ada dalam diri kita. Ya, kalau bahasa psikoanalisisnya ya itu keinginan-keinginan itu dorongannya ingin untuk dipenuhi. Nah, ketika dorongan ini tidak terpenuhi oleh orang, disinilah munculnya gangguan mental katanya. Nah, Islam mengatakan di situ apa? Wala tattabi' hawa. Janganlah kita mengikuti hawa. Nah, kalau di dalam paradigma behaviorisme, orang yang dianggap sebagai orang yang gangguan mental itu adalah orang yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, karena dia menganggap bahwa di sini adalah individu itu berkembang dalam lingkungan yang buruk. Ya, kalau dia berkembang dalam lingkungan yang buruk, dia akan menjadi buruk, tapi tidak juga. Ya, dalam Islam mengatakan lain lagi. Ya. Islam mengatakan tidak menyadari bahwa kita tidak menyadari bahwa kita itu sebenarnya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Kita itu adalah makhluk yang diciptakan paling baik, paling bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemampuan otak untuk berpikir. Konkretnya kira-kira gini, Bapak. Ini untuk mengatakan bahwa kalau behaviorisme, orang yang berada di lingkungan preman dia akan jadi preman, kan itu. Orang yang berada di lingkungan munafik dia akan munafik, kan gitu. Nah, disinilah letaknya kalau bagi Islam itu kita diberikan kekuatan yang namanya akal, otak. Udah jelas ini orang munafik semua di sini, ngapain diikutin? Dia ada menghindar. Itu orang yang mentalnya sehat, Pak. Kalau orang yang mentalnya tidak sehat itu seperti apa? Lah, satu kantor ini orang korupsi semua aja, masa aku nggak ikut gitu. Ini mentalnya nih, Pak. Ini orang gagal mental nih. Kalau menurut behaviorisme itu, ya nggak apa-apa, itu sehat-sehat aja. Yang penting dia bisa adaptasi. Bukan begitu caranya adaptasi. Islam mengatakan bahwa kita diberikan kemampuan berpikir. Afala ta'qilun, selalu beberapa ini. Apakah Anda nggak mikir? Banyak ayat Al-Quran mengatakan seperti itu. Kita diberikan akal. Kita bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau di dalam paradigma humanisme, dia menyalahkan diri manusia itu sendiri. Kenapa? Orang terjadi gangguan mental, kecemasan, apa segala macam seperti itu, karena individu itu tidak mampu menggunakan seluruh potensi yang dimilikinya. Seakan-akan dia super sekali. Ini humanisme, Pak. Karena berpusat pada manusia itu. Padahal Allah juga mengatakan kita juga punya batasan. Ya. Jadi ketika manusia itu tidak mampu mengatasi masalah, dia harus berserah diri kepada Allah. Ya. Tidak selalu mengatakan bahwa saya belum mampu mengoptimalkan potensi diri saya, kayak begitu. Karena ada satu titik ketika sudah gagal, ada tempat kembali, yaitu adalah Allah. Inilah cara Allah, cara Islam itu untuk mengarahkan kita kepada mental yang sehat itu. Walaupun berbagai macam teori yang kita sebut dengan tadi ada psikoanalisa, behaviorisme, humanisme ini, sebenarnya dia memang empiris saja.
Tapi Allah jauh, Islam itu jauh lebih komprehensif, lebih holistik dari teori-teori yang seperti itu. Itu memberikan jalan untuk kita menuju kepada mental yang sehat, yang kita sebut sebagai nafsul mutmain, yang akan dipanggil oleh Allah ke dalam surganya. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang berbahagia. Yang kedua, zikir. Kenapa kita harus berzikir? Nah, ini. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang beriman itu hati mereka itu menjadi tentram itu kalau dia zikir. Kalau dia mengingat Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah itulah kita menjadi tentram. Zikir. Ini untuk jawab yang kedua, Pak. Untuk menjawab kedua. Untuk bagaimana caranya kita untuk bisa masuk di akhir hidup kita nanti membaca la ilaha illallah. Allah dalam surat Ar-Ra'd ini menyebutkan kita zikirlah Anda. Nah, zikir itu banyak. Ya. Banyak kita diarahkan berzikir macam-macam. Tapi kalau kita lihat di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, ya, dari Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang utama itu, zikir yang paling hebat itu, zikir yang paling mainnya zikir itu adalah afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir la ilallah. Kenapa kita harus diminta untuk mengatakan berzikir itu? Nah, ini dia. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir ucapannya itu adalah la ilallah, inilah yang masuk surga. Kira-kira apa manfaatnya nanti ini zikir la ilaha illallah ini untuk mencapainya? Kalau hadis mengatakan salah satunya itu adalah dari Abi Sa'id itu mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan. Orang yang mau meninggal itu ditalkinkan supaya dia digiring untuk membaca la ilaha illallah. Pertanyaan saya tadi itu, Pak. Yakin nggak kita nanti ketika kita sakaratul maut itu ada orang yang mendampingi kemudian membisikkan la ilaha illallah itu? Yakin nggak? Ini yang wallahu alam, nggak tahu. Kita tidak hanya mengandalkan kepada orang yang nanti akan hadir mentalkinkan kita. Upaya kitalah yang menentukan, Pak. Nah, gimana? Nanti saya di ujungnya akan sampai di situ. Ini kita bicara tidur dan mati dulu, Pak. Ini urusan mati nih. Ya. Kalau menurut ayat ini, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut. Ini kalau dilihat dari ayat ini, itu seakan-akan mati itu sama dengan tidur, Pak. Tidur sama dengan mati. Nah, inilah yang disebut di ujungnya itu adalah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi ketika kita sedang tidur itu, yang tadi kita diminta mengenal diri kita, sebenarnya kita ditanda-tanda oleh Allah, inilah mati. Jadi kalau kita lihat bagaimana sih pengalaman meninggal itu, mati itu, orang mati itu kayak gimana sih? Nggak ada yang balik ke dunia, Pak. Sehingga nggak bisa ditanya kan, apa sih yang Anda alami ketika Anda mati? Nggak ada. Tapi sebenarnya Allah sudah mengingatkan kepada kita, itu adalah Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi orang yang meninggal itu jiwanya, rohnya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipegang. Ya, itu orang yang meninggal. Ya. Wallati lam tamut. Bagaimana dengan orang yang masih hidup? Fi manamiha. Saat dia tidur itu roh kita dipegang oleh Allah. Berarti apa yang kita alami sedang tidur itulah sebenarnya yang kita alami pada saat kita mati. Jadi kalau ditanya, ada nggak sih azab setelah mati itu? Ada.
kalau gitu dari ayat ini kita logikanya simpel saja. Kita pernah nggak mimpi buruk, Pak? Mimpi digebukin orang, dikejar-kejar orang, diancam orang. Terasa nggak susahnya pada saat itu kita tidur mimpi itu? Terasa nggak? Terasa banget. Bernafas saja susah rasanya. Tapi setelah kita bangun, ada nggak efeknya dalam tubuh kita secara fisik? Nggak ada. Nggak ada apa-apa. Tapi kita merasakan bagaimana susahnya itu. Itulah gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita meninggal, azab yang kita hadapi. Kalau itu akan azab. Tapi kalau itu yang dialami itu adalah yang baik-baik, kita senang setelah meninggal, hidup kita setelah mati itu adalah senang, kita juga dicontohkan kita mimpi indah, mimpi baik. Tapi ternyata setelah kita bangun nggak ada efek apa-apa terhadap fisik kita kan? Itulah yang disebut oleh Allah, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi mana di saat kita tidur itu. Makanya di ujungnya oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini adalah tanda-tanda ya, isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yatafakkarun, yang mau mikir, Pak. Ini kan tidur ya tidur aja, nggak pernah mikir habis tidur. Makanya sebelum tidur itu kita disuruh doa. Ya, bangun tidur kita disuruh doa. Alhamdulillahillazi ba'dama ama. Kita bersyukur karena diajarkan kita sudah dihidupkan lagi setelah mati. Ba'dama ama. Itu menandakan kita mati. Nah, sekarang tidur yang mana yang bisa dianggap sebagai tanda-tanda itu? Karena tidur itu ada dua, Pak. Kalau di dalam teorinya disebut dengan pertama itu adalah non-REM, ya, rapid eye movement, ya. Jadi REM itu adalah rapid eye movement. Kalau non-REM berarti belum belum pulas, belum deep sleep-nya itu belum. Itu. Nah, ini gelombang otaknya itu baru melemah. Jadi kalau kita masih fly, belum terlalu tidur, itu masih kedengaran orang ngomong apa, tapi kita udah fly. Ini non-REM. Itu tahap tidur, Pak, ya, tahap tidur. Nah, ada tahap berikutnya itu disebut dengan REM itu. Itulah tidur yang disebut dengan tidur yang pulas itu, ya. Itu ya, Pak, rapid eye movement. Ini gelombang otak kita kembali seperti sedang bangun. Seperti sekarang ini. Disitulah sel-sel otak, gelombang-gelombang otak kita berperan lagi. Sehingga apa? Tindakan-tindakan kita sebelum tidur itu mendominasi memori kita pada saat tidur. Kalau dikatakan bahwa tadi itu adalah mati sama dengan tidur, berarti tindakan-tindakan kita sebelum mati itu akan muncul pada saat kita mati. Tapi ini yang tidak bisa dibuktikan, Pak, sampai sekarang. Karena orang belum balik. Allah hanya bisa mengisyaratkan bahwa mati itu sama dengan tidur. Dalam teorinya tentang tidur itu, yaitu tidur yang betul-betul dianggap seperti mati, itu adalah REM. Rapid Eye Movement itu. Itu tidur yang deep sleep itu, ya. Dimana pada saat itu gelombang otak kita kembali normal itu. Tapi ketika kita fly, gelombang otak kita melemah. Maka kita nggak sadar apa-apa. Untuk sampai kembali ke gelombang otak yang normal kembali. Nah, saat kita tidur itu tindakan kita sebelum tidur itu mendominasi memori kita yang sering muncul saat kita tidur. Nah, tentu kalau untuk mati saya hitamkan, Pak. Saya belum pernah mati soalnya, Pak. Nah, nggak ada. Saya mencari orang-orang buku-buku yang menganalisa mati itu nggak sulit, Pak. Kecuali hanya fiksi-fiksi saja gitu kan. Kita nggak mau bicara fiksi lah. Nah, oleh karena itu marilah kita kalau bisa sebelum tidur itu kita tetap berzikir la ilaha illallah. Supaya apa? Memori la ilaha illallah itu muncul pada saat kita tidur. Sehingga tidur kita juga baik. Kalau seandainya tidak dikembalikan oleh Allah roh kita yang dalam genggaman dia tadi itu, berarti kita mati di dalam terakhir, ya, akhir kalami kita adalah la ilaha illallah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, saya masuk sini. Nah, tidur itu nggak sama dengan sakaratul maut. Nah, beda. Nah, ini
tidur nggak sama dengan sakratul maut. Tapi mati sama dengan tidur. Tapi tidur tidak sama dengan sakratul maut. Nah, ini Bapak Ibu yang berbahagia, ini sudah selesai tadi ya. Nah, ini saya temukan. Ini satu artikel yang dipublish di jurnal Resuscitation. Ya. Ini adalah jurnal tentang medis yang dilakukan oleh Samparnia. Ini jelas sekali. Ini ada jurnalnya juga ada. Nah, dia melakukan penelitian itu terhadap orang-orang yang gagal jantung. Nah, ini Pak Isan nggak ada ya. Kalau Pak Isan ada, menarik untuk kita diskusikan. Kalau mungkin Bapak lain ya, saya nggak kenal. Mungkin ada yang dari medis, kita bisa berdiskusi. Ini begini, antara gagal jantung dengan serangan jantung itu beda. Orang yang mengalami serangan jantung, itu jantungnya masih berdenyut. Cuman mengalami hambatan. Tapi kalau orang yang gagal jantung, itu jantungnya memang berhenti. Denyutannya memang berhenti. Ini yang perlu dibantu. Ya, kalau orang yang gagal jantung. Kalau berhasil. Nah, dari penelitian yang dia lakukan itu, itu dilakukan terhadap 567 pasien, ya, yang mengalami gagal jantung di 25 rumah sakit, ya, yang ada di Inggris dan Amerika. Ternyata hanya 93% saja yang selamat hidup kembali dari yang gagal jantung itu. Itu sudah dipasangi alat. Hanya 9,3% yang selamat. Jadi hanya 53 orang dari 567 orang. Apa yang dilakukan oleh si peneliti ini? Yang dilakukan oleh si peneliti ini adalah dia memasang alat, ya, di pasien-pasien yang mengalami gagal jantung tadi. Ini bukan serangan jantung, Pak, tapi gagal jantung. Jadi jantungnya berhenti berdenyut. Nah, kondisi seperti inilah bagi saya yang saya lihat itu mungkin kita bisa samakan dengan sakratul maut. Karena jantungnya sudah berhenti. Tapi 567 ini dipasang alat, Pak. Alat yang bersifat audiovisual. Jadi dipasang alat audiovisual di kepalanya, di otaknya, untuk mengukur, ya, apakah gelombang otaknya itu masih ada, gitu kan? Elektroensefalografinya, ya, EEG, ya. Jadi dari 53 orang tersebut, selamat kan? Ditanya. 567 itu semua dipasang alat, Pak. Tapi yang bisa ditanya hanya 53 orang. Setelah ditanya tersebut, apa yang Anda alami sebenarnya pada saat Anda sakratul maut? Apa yang Anda alami ketika Anda tadi dapat pertolongan, Anda mengalami gagal jantung? Jadi jantung Anda udah nggak berdetak lagi, nggak berdenyut lagi. Ya. Itu 3,5% dari 53 orang itu tidak bisa identifikasi visual, Pak. Jadi nggak bisa melihat lagi. Nggak ada yang bisa, dia nggak melihat apa-apa lagi. Tapi yang paling menarik itu adalah gelombang otaknya, dari hasil EEG-nya, gelombang otaknya itu, baik delta, theta maupun alfa, itu konsisten dan kesadarannya muncul. Itu selama 35 menit sampai 60 menit, berarti 1 jam setelah dia gagal jantung. Artinya di sini apa, Pak? Setelah jantung kita itu berdenyut, ternyata gelombang otak kita masih aktif, Pak. Masih gelombang otak kita masih normal. Jadi dicek di sini, ternyata, wah, innalillah, sudah meninggal. Ternyata gelombang otaknya itu dari hasil pemeriksaan penelitian orang ini, ya, itu masih aktif, masih normal gelombang otaknya untuk 35 menit sampai 60 menit setelah jantungnya berhenti. Nah, artinya di sini apa, Pak? Ini jumlahnya sebanyak 43 orang mengatakan, hasilnya EEG-nya mengatakan otaknya masih normal. Yang lain bukan tidak ada, tapi kurang normal, kurang sempurna. Nah, disinilah. Ketika bagi mereka ditanya itu, apa yang terjadi? Ternyata itu adalah persepsinya itu, ingatannya masih luas, Pak.
Nah, inilah yang dikatakan ingatannya masih luas itu. Apa yang terjadi sebelumnya itu ada. Ya. Disinilah pentingnya kita zikir. Ketika kita terlalu banyak dan sering melakukan zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, memori otak kita dipenuhi dengan la ilaha illallah. Persepsi dan ingatan inilah yang muncul pada saat kita sakaratul maut itu. Ini jantung udah ada nih Pak, tapi gelombang otak masih hidup. Kira-kira memori apa yang akan keluar di gelombang otak kita? Ternyata itu adalah ingatan-ingatan yang pernah pada saat kita masih hidup. Itu 39% mengatakan masih ingat dia pada saat itu. Apa yang dialami sebelumnya. Jadi apa yang kita ucapkan lebih banyak, lebih sering kita ucapkan, berarti itulah yang keluar, yang muncul dia pada saat itu. Berarti disinilah pentingnya kita zikir tauhid, zikir la ilaha illallah. Yakinlah itu. Kalau ditanya sekarang, pertanyaan tadi, yakin nggak kita ada orang yang mentalkinkan kita ketika kita sakaratul maut? Wallahualam kan? Tapi supaya kita tetap akhirul kalam kita itu la ilaha illallah, supaya kita masuk surga, perbanyak zikir la ilaha illallah dari sekarang. Supaya memori otak kita dipenuhi oleh la ilaha illallah. Secara otomatis dia akan muncul, Pak. Karena sudah ada di dalamnya. Nah, terus dikatakan lagi apa? Yang mengatakan yang muncul itu adalah pengalaman-pengalaman transenden dia. Termasuk di sini adalah zikir ibadah-ibadah yang dia alami. Itu muncul, Pak. Ternyata kapasitas untuk pendengaran, mendengar dari alat yang dipakai tadi kan audiovisual, ini pendengaran itu hanya 7%, Pak. Artinya keberhasilan untuk talqin itu hanya 7%. Yang lebih menentukan sebenarnya di sini apa yang lebih besar tadi itu? Itu adalah zikir kita, karena ingatan kita di situ ada 39,3%. Kalau ditambahkan dengan pengalaman transenden 20%, berarti di situ adalah 59,3% adalah berdasarkan pengalaman kita, Pak. Berarti aktivitas kita untuk melakukan zikir la ilaha illallah semakin banyak, semakin tinggi setiap hari, itu akan memenuhi gelombang otak kita. Itulah yang akan muncul pada kita saat sakaratul maut. Ada atau tidak orang yang mentalkinkan kita hanya penguat. Karena dilihat hanya 7% pendengaran kita yang muncul. Jadi talqin itu kan pendengaran, kita dibisikkan la ilaha illallah. Tunggu sebentar. La ilaha illallah. Talqin kan? Itu hanya 7% membantu, Pak. Orang di dalam otaknya itu nggak pernah ada la ilaha illallah, mau teriak kak gimana juga talqinnya la ilaha illallah itu pada sakaratul maut, nggak nyambung, Pak, dengan memori yang ada di dalam. Nggak nyambung. Coba, orang meninggal, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selama hidupnya, sepanjang hidupnya, nggak pernah berzikir la ilaha illallah, kira-kira dipanggil nyaut nggak, Pak? Nggak nyambung, Pak, frekuensinya beda. Beda frekuensinya, nggak nyambung. Ah, ngomong apa orang ini? Orang lagi sakit kok malah ngomong macam-macam. Karena nggak nyambung, Pak, dengan frekuensi yang ada di dalam. Tapi ketika memori di dalam otaknya lebih kurang seperti kita katakan tadi itu adalah hampir 59,3 hampir 60% itu sudah didominasi gelombang otaknya itu pada saat maut itu oleh la ilaha illallah, karena berdasarkan pengalaman yang sebelum-sebelumnya itu talqin itu hanya sekedar mengingatkan, Pak, hanya memicu saja. Nah, disinilah Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana kita untuk bisa sampai kepada surga tadi. Jadilah kita menciptakan mental yang sehat, mental yang mutmainnah, kemudian untuk di akhirnya kita, kalam kita itu adalah mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Zikir la ilaha illallah dari sekarang yang banyak, Bapak. Kalau kita paling tidak
100-200 zikir la ilaha illallah sehari, saya pikir memori kita penuh, Pak. Dari sekarang aja lah, Pak. Mudah-mudahan kita masih lama hidup, jadi masih banyak memori la ilaha illallah dalam diri kita. Kalau baru hari ini kita zikir la ilaha illallah yang banyak, kalau hanya mengandalkan 3 kali setiap sholat, setiap habis sholat, berarti kita zikir la ilaha illallah kita itu hanya berapa, Pak? Hanya 15 kali. 5 waktu setiap habis sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 3 kali kan? Kalau hanya mengandalkan itu, berarti hanya 15, Pak. Sehari. Ada nggak di dalam memori kita? Alhamdulillah ada. Tapi rendah, Pak. Tapi bagaimana meningkatkan dominasi gelombang otak kita dengan kalimat la ilaha illallah tersebut? Perbanyaklah zikir la ilaha illallah tersebut. Supaya apa kita? Supaya nanti ketika sakratul maut itu digiring mengucapkan la ilaha illallah tersebut, karena memang gelombang otak kita sudah dominasi itu. Kalau ataupun ada yang mentalkinkan kita, alhamdulillah, untuk sekedar memicu atau menstimulus. Kalau nggak ada, kita sudah siap untuk itu, Bapak Ibu yang berbahagia. Insya Allah inilah yang saya katakan. Mari kita ciptakan diri kita menjadi mental yang sehat, nafsul mutmainnah, dan kita ciptakan gelombang otak kita, memori otak kita dengan penuh dengan la ilaha illallah, dengan banyak berzikir la ilaha illallah mulai sekarang. Inilah yang kita renungkan di akhir tahun ini. Sejauh mana kita mengarah ke situ. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala nanti, kita saling mengingatkan, ya. Mudah-mudahan kita bisa berbahagia bersama Allah Subhanahu wa taala, dan kita berbahagia juga di dunia ini sama-sama di lingkungan Pamulang Permai Aikbek. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin ada pertanyaan. Ini Bapak Ibu yang tadi saya katakan jurnalnya itu yang ini, Pak. Saya nggak mengatakan ini jurnalnya, ini penulisnya aja jumlahnya 25 orang, Pak. Ya, ini jurnalnya yang saya pakai, Pak. Ya. Jadi bukan apa namanya, bukan ngarang-ngarang saya yang cerita yang tadi itu. Jadi memang satu penelitian yang pernah dilakukan oleh seseorang, Pak. Ya, jadi orang yang sedang ditolong, nah itu yang dia teliti, Pak. Ternyata itu hanya 9,3% selamat, Pak. Yang selamat ini yang dia tanya, Pak. Jadi kita mencoba menganalogikan itu sebagai inilah proses sakaratul maut. Ya, silakan, Bapak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon yang pertama adalah kalau bisa ini ceramah Bapak tadi dimasukkan bisa di file WA kita, Pak. Ya. Di materinya pakai masuk ke HP. Oh iya. Yang kedua itu Wali Sunan Kalijogo itu kan bertapa di pinggir sungai, Pak, sampai ditumbuhin lumut, sampai ditumbuhin tanaman. Itu berarti dia dalam keadaan posisi bertiga atau bertapa atau itu sampai bertahun-tahun, nggak disebutkan dalam berapa tahun. Demikian juga dalam Al-Kahfi itu ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Nah, dalam posisi itu bagaimana? Badan kita kan nggak ada konsumsi makanan, nggak ada apa, tapi Wali Sunan Kalijogo itu badannya tetap segar, bugar seperti hanya orang tidur. Itu dikaitkan dengan tadi antara tidur dan mati, itu bagaimana penjelasan Bapak, Pak, mohon Pak. Apakah itu sama dengan mati atau bagaimana, Pak? Tapi nyatanya dia hidup dan nyatanya dia sadar. Padahal itu betapa bertahun-tahun sampai ditumbuhin lumut, disebut Sunan Kalijogo, Pak. Terima kasih, Pak, itu. Terima kasih, jangan keberatan. Ya, memang segala sesuatu yang fenomena yang ada di alam ini, Pak, tentu bisa kita jelaskan secara ilmiah pada prinsipnya, Pak. Karena kita katakan bahwa sumber ilmu pengetahuan itu adalah dari Al-Quran, yang kita sebut dengan ayat-ayat kauliyah. Dan ilmu pengetahuan itu juga dari alam semesta ini disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Itu semua sumber itu cuma adalah Tuhan yang berikan sumber kepada kita. Nah, tapi gejala-gejala alam ini ada yang bersifat normal, ada yang bersifat alamiah sesuai dengan sifat alam nature-nya itu. Tapi ada yang memang sifatnya itu adalah khusus.
ada yang sifatnya spesifik. Jadi seperti kasus Al-Kahfi, ini adalah suatu yang kejadian-kejadian khusus yang mungkin ya saya nggak berani mengatakan begini begitu. Kenapa? Karena untuk hal-hal yang seperti itu ya mukjizat Allah ada di situ. Jadi ini spesifik, Pak. Jadi kita nggak bisa mengatakan, kita analisis betul kenapa orang tidur sekian lama. Orang tidur biasa saja. Orang tidur memang energinya tidak perlu banyak dibutuhkan oleh tubuhnya, tapi tetap aja sebagai makhluk hidup, sel-sel dalam tubuhnya butuh makan. Tapi ketika asupan tidak ada, pada saatnya mungkin bagi kita mungkin normal saja, mungkin barangkali bangsa sebulan tidur begitu atau mungkin 3 minggu itu sah-sah saja nggak apa-apa. Tapi kalau bertahun-tahun walaupun tidur saja, ya kan, pasti juga akan mati, sel-selnya pasti akan mati. Itu kan normalnya seperti itu. Tapi kenapa Sunan Kalijaga seperti itu? Kalau bagi saya, ini memang kita kembalikan kepada Allah, Pak. Itulah kekuasaan Allah, ya. Allah memberikan tanda-tanda kepada kita seperti yang saya katakan tadi. Yang saya katakan, paradigma humanistik itu mengatakan orang gangguan jiwa itu kalau dia merasa tidak optimal menggunakan atau memanfaatkan potensi dirinya, sehingga dia jadi frustrasi gitu kan, menjadi ini. Padahal sebenarnya apa? Kalau tidak optimal ya sudah, kembalikan kepada Allah. Allah ingin mengerikan tanda-tanda seperti itu, Pak. Jadi nggak semua yang hal-hal yang spesifik kemudian kita berikan penjelasan-penjelasan ilmiahnya. Itu agak sulit memang. Jadi yang saya katakan bahwa ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah itu adalah bisa dijadikan sumber ilmu pengetahuan sepanjang itu adalah berjalan dengan proses yang normal. Ketika berjalan tidak proses normal, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Pak. Ya, mungkin ada yang lain, Pak? Wah, ini ikan tersesat ke ladang nih kalau gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farid, Ya, Pak Basril. ceramahnya pagi ini sangat bagus sekali. Terima kasih, Cuman saya mundur ke belakang yang disampaikan tadi permasalahan hawa nafsu. Mungkin hawa nafsu ini juga rasa keinginan, ego, dan libido. Mungkin masih saudara dia gitu, Pak. Pertanyaannya, saya rasa kalau orang yang tidak punya hawa nafsu, berarti sudah selesai hidupnya, Pak. Ya. Karena hawa nafsu itu bisa berupa negatif dan bisa berupa positif. Nah, kalau negatif ya kita tahulah hawa nafsu ya. Yang mungkin yang kita ingin adalah yang positif, Pak. Nah, mungkin sedikit tolong di pencerahan, Pak ya. Hawa nafsu yang positif itu apa-apa saja yang melulunya, Pak. Terima kasih. Pak Basril, ya, hawa nafsu itu, kalau kita kembalikan tadi kepada konsep paradigma teorinya psikoanalisa, itu kan ada ID, ada ego, ada super ego kan. Nah, ID ini yang diidentifikasi sebagai nafsu yang bersifat biologis gitu kan. Sebenarnya nafsu itu tidak bisa kita katakan positif negatif. Nafsu itu adalah hal yang real di dalam diri kita. Dia akan menjadi positif kalau dia bisa mengikuti super egonya. Sesuai dengan super egonya, dia akan positif. Tapi ketika dia nggak sesuai dengan super egonya, artinya norma yang mengendalikannya, dia akan jadi negatif, Pak. Dia akan jadi negatif. Nah, orang yang menjadi negatif inilah yang disebut sebagai orang yang gangguan mental. Nah, artinya gini, nafsu itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita, sebenarnya adalah untuk menikmati hidup, Pak. Oleh karena itu nafsu itu untuk dikendalikan, bukan dihilangkan, Pak. Nafsu dihilangkan, hidup tidak nikmat, Pak. Kita bisa menikmati hidup ini karena kita punya nafsu. Tapi bagaimana dia menjadi positif tadi kata Pak Basri tadi, kalau dia dikendalikan sesuai dengan normanya. Disitulah Allah itu selalu mengatur, Pak. Maaf, Pak. Kita punya nafsu seksual, tapi nggak bisa diumbar sembarangan, Pak. Ya. Kalau kita kembalikan ke dalam surat Al-Mu'minun tersebut, di dalam surat Al-Mu'minun dikatakan apa? Ya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang menjaga kehormatan ininya illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Kecuali pada istrinya, Pak. Silakan Anda mengumbar hawa nafsu Anda, seksual Anda, nggak masalah. Tapi ada salurannya, ada caranya. Nggak setiap perempuan Anda bisa jadikan objek. Dan untuk mendapatkan perempuan jadi istri Anda juga ada prosesnya.
Ketika kita ingin memakan atau mengkonsumsi makanan tertentu, kita butuh protein. Tapi nggak semua protein bisa kita makan, Pak. Walaupun di situ proteinnya bagus. Contohnya apa? Daging babi. Hurrimat alaikumul maitatu wal lahmul khinzir. Nggak boleh. Padahal di daging babi itu juga proteinnya bagus. Tapi Allah lebih tahu daripada kita bahwa di situ pasti ada mudaratnya. Jangan katanya. Yang lain silakan. Makanlah daging sapi, makanlah daging kerbau. Enggak apa-apa. Inilah yang kita sebut sebagai bahwa nafsu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah sebagai suatu rahmat, sebagai suatu bagian dari kelebihan kita yang bisa kita jadikan sumber untuk menikmati hidup. Dia akan jadi positif kalau kita kendalikan dengan baik sesuai dengan normanya. Itulah yang disebut dengan super egonya menurut si Freud itu, Pak. Di super egonya kita ada apa? Ajaran Islam, dah titik. Egonya kita apa? Semua keinginan-keinginan proses yang ada di dalam diri kita itu ID-nya. Super ego yang mengendalikannya apa? Ajaran Islam. Udah pakai aja itu, selesai urusannya, Pak. Gitu kira-kira Pak Basril. Us. Jangan, nanti debat capres jangan, Pak. Nanti saya dicari orang, Pak. Ya, silakan, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Saya belum pernah dengar selama kuliah subuh ini pertanyaan ibu-ibu, Pak. Mungkin ibu-ibu di sini menganggap ini suara ibu-ibu itu aurat katanya. Nah, jadi dia nggak mau tanya. Dititipkanlah pertanyaannya sama bapak-bapak. Baik, mungkin sudah tidak ada tapi sebelum ditutup mari mungkin saya mau nanya tadi itu yang menyatakan tidur sama dengan mati itu ayat Al-Quran apa ya? Oh iya. Ah, ini Pak. Oh, arat bukan yang ini. Yang mana Kibi? Ah, ini. Iya, itu Pak. Itu ayat. Ini di surat kok saya nggak cantumkan suratnya ya, Pak ya? Iya. Sebentar, di ini saya ada, Pak. Lihat aja, Pak. Saya memang karena saya nggak hafiz ya kayak gini jadi, Pak. Iya, Pak. Saya juga begitu. Pengen mau lihat lebih ini. Lupa saya mencantumkannya, Pak. Ya, nggak apa-apa, belakangan aja. Nanti saya sampaikan, Pak ya. Baik. Ya, saya kira kita bisa akhiri majelis ini dengan mohon doa, Pak, dan tutup. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Mudah-mudahan semua kita bisa memetik hikmah dari apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini dengan meminta ridha dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun kepada Allah taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.